Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Jihad Dimas Prasetyo dari kelas 2C Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas UAS Bahasa Indonesia. Yuk disimak videonya. Semoga bermanfaat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno, selaku Presiden pertama Indonesia, memproklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah. Tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, pada sidang BPU PKI, nama ini diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Trauci. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Pada tanggal 10 Agustus 1945, sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio
bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, Syahrir memberitahukan kepada penyair Chairul Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. 11 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Trauchi di darat Vietnam mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. 14 Agustus 1945, saat Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat 200 km di sebelah timur laut Saigon, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang, Bunsei, untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Konsplen Medan Merdeka. Namun, kantor tersebut kosong. Soekarno, Muhammad Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Fukansu Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Laksamana Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sejumlah pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal ini lantaran terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Rupanya, hal ini dilakukan agar keduanya tidak berpengaruh kepada Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir Bem Dias Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi. Pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Merdeka!